Salam Kicau Mania, selamat datang di channel kita bersama saya Riko. Sesuai judulnya kita akan membahas bagaimana merawat ciblek semi dan hal-hal yang membuatnya mati. Memang semua bilang, tentu semua tahu alasannya ya karena stres, betul karena stres. Tapi masalahnya ciblek semi dari obyokan ini gampang mati, stresnya karena apa? Nah itu yang akan kita bahas. Seperti yang di belakang saya ini saya lagi rawat juga. Ini ada yang saya tutup koran, ada yang tutup kerodong tebal. Jadi saya mau memberikan pengalaman. Saya sudah 10 tahun miara lebih ya, miara ciblek semi udah mungkin udah ribuan ya. Jadi dulu sering sekali, bukan cuma 1-2 ekor, sekali pelihara langsung misalnya di atas 10 ekor. Jadi saya akan memberikan tips dari saya sendiri, bukan dari orang lain. Rahasianya agar tetap hidup, banyakan yang hidupnya bisa 90% lebih. Jadi teman-teman udah ngalamin miara langsung baru sehari mati, 2 hari mati, 3 hari mati, kebingungan gimana ngerawatnya. Memang ada yang sudah lemah dari sananya, sudah sangat stres karena mungkin dia memang burung yang tidak tahan stres. Memang ada ciblek semi yang dari obyokan itu memang tidak tahan stres. Jadi bukan karena sakit, tapi kita semaksimal mungkin bagaimana agar semua ciblek semi yang obyokan yang kita beli ini hidup, teman-teman. Oke, sekarang hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam perawatan ciblek semi mulai saat kita beli ya teman-teman. Saya akan memberikan penyebab-penyebabnya dia stres. Oke, langsung aja teman-teman, 10 penyebab ciblek semi obyokan itu stres dan mati karena yang disebabkan karena perlakuan kita. Yang pertama teman-teman, langsung aja teman-teman kalau pakai cepuk jangan dibuka tutupnya. Jadi pakai tutup seperti ini teman-teman. Kenapa? Karena dia loncat-loncat. Dia loncat-loncat terus. Kalau ini tajam dia kena perih dan stres. Stres akhirnya dia mati. Nggak mau makan, mati teman-teman. Jadi ini untuk tempat makan dan tempat minumnya ini selalu ditutup teman-teman. Tutup ini ya teman-teman ya. Airnya juga kalau ngasih minumnya jangan terlalu penuh, setengah aja teman-teman. Dan diganti tiap hari. Jadi loncat-loncat, jadi kakinya nggak sakit. Kakinya nggak pincang sih, tapi dia membuat dia stres kalau terlalu tajam begini. Jadi tidak nyaman teman-teman kalau begini, tajam begini. Oke, langsung yang kedua teman-teman. Yang kedua dalam pemberian kroto, pakai aja kroto yang Jawa, yang kering maksud saya. Bukan kroto Lampung yang sering disebut kroto Lampung yang basah. Itu sering sekali dia walaupun makan dia sakit perut. Jadi krotonya harus benar-benar segar. Jadi nggak apa-apa pakai kroto mahal, tapi tidak membuatnya stres. Kalau kroto yang sudah ada misalnya pengawet atau udah masuk kulkas, itu nggak bisa. Itu apalagi obyokan yang baru dibeli ya, dia masih rentan dengan stres. Itu yang kedua teman-teman, masalah pemberian krotonya. Jadi tapi juga kalau teman-teman nggak ada kroto yang jernih, yang bersih, yang mahal, itu biasanya dijual di atas 30.000 ya. Pakai aja ulet kandang ya teman-teman. Pakai ulet kandang secukupnya, itu makannya banyak teman-teman. Ciblek semi ini makannya banyak sekali kalau pakai ulet kandang. Jadi kalau karena dia loncat-loncat, jadi jangan sepele dengan makanannya agak banyak teman-teman. Itu yang kedua, soal pemberian makanan. Kalau jangkrik, hanya mengandalkan jangkrik nggak bisa. Jadi jangkrik itu tidak terlalu banyak kalau masih dalam kita baru membelinya masih obyokan. Paling cuma 5 ekor jangkrik yang kecil, jangkrik alam yang ukurannya kecil. Jadi jangan yang sudah terlalu dewasa jangkriknya. Tapi ingat, tetap yang utama kroto. Kalau nggak ada kroto ya ulet kandang teman-teman. Jadi kalau full jangkrik, wah dia nggak bisa. Dia akan mati karena dia butuh nutrisi yang seperti itu. Itu yang kedua, itu 2 penyebab teman. Sudah 2 penyebab. Sekarang kita ke penyebab yang ketiga. Sekarang penyebab ketiga teman-teman, jadi penyebab ketiga adalah kita kasih penangkal dia antibiotiknya. Kenapa harus dikasih obat?
kalau dia baru nyampe, baru kita beli, karena kan dia pengirimannya itu kan dalam keranjang. Dalam keranjang itu kan banyak burung, puluhan ciblek ya. Ada yang mungkin kita menjaga-jaga aja, mungkin matanya kena cakar temannya, atau dia makannya udah kena bakteri yang tidak rentan sama burung gitu teman-teman. Jadi kita menjaganya dengan bisa memberikan pakai tetraklor seperti ini ataupun trimisin B ya. Kalau dalam pemberian tetraklor seperti ini satu kapsulnya ini dalam satu cepuk cuman seperlima isi bubuknya ini dimasukkan ke airnya ya teman-teman ya. Tapi kalau menurut saya sih lebih bagus trimisin B. Teman-teman, trimisin B itu pil ya, kayak pil burung ya, ada di kios burung dijual. Itu bagus teman-teman, langsung aja kasih setengah potek, setengah tablet, kasih ke airnya. Begitu teman-teman, atau teman-teman bisa pakai jenis obat yang lainnya. Tapi yang pengalaman saya trimisin B jauh lebih bagus diganti tiap hari teman-teman. Jadi setengah tablet untuk tiap hari. Bisa pakai yang lain ya, ini bukan promosi tapi menurut pengalaman saya. Nah, untuk yang penyebab yang keempatnya langsung aja teman-teman. Kerodong terlalu tipis, jadi jangan pakai kerodong parasut, harus pakai kerodong tebal, kerodong kaos teman-teman. Tapi teman-teman ingat, lebih bagus lagi pakai koran. Pengalaman saya, faktor lebih tinggi hidupnya ditutup koran teman-teman, ditutup koran, tapi ditaruh di dalam ruangan, jadi tidak terlalu terang ya, walaupun sudah ditutupin koran semua. Jadi gini teman-teman. Jadi nanti kasih makannya, pintu untuk ngasih makannya juga dikasih koran teman-teman, pintu masuknya juga dikasih tutup koran juga, jadi di kerodong full begitu teman-teman. Kita lanjut ke penyebab berikutnya teman-teman. Oke, langsung kita ke penyebab yang kelima. Penyebab yang kelima dalam membeli ciblek semi obio kan teman-teman, pas saat kita mau memilih, teman-teman hati-hati, hindarkan ciblek semi yang pas mau ditangkap dia bunyi ter, dia nembak begitu. Itu burung yang tidak tahan stres sedikit dia pasti mati. Jadi dia mentalnya terlalu takut, tapi kita mengira dia itu cepat bunyi, enggak. Dia itu mentalnya itu, karakternya itu terlalu lemah. Itu hindarkan aja yang bunyi pas mau ditangkap ter di dalam obiokan itu. Itu kalau bisa itu jangan dibeli. Itu rentan sekali untuk pemula apalagi teman-teman. Penyebab keenam ini kita terlalu cepat membuka kerodongnya. Jadi idealnya teman-teman saat kita memeliharanya 3 minggu baru kita buka kerodong. Itu pun depannya doang teman-teman ya. 3 minggu, setelah 3 minggu buka depannya, nggak langsung teman-teman. Jadi nanti setelah 1 bulan 1 minggu baru kita bisa membukanya secara full. Itu tadi penyebab yang keenam. Dan penyebab yang ketujuh, jangan sering teman-teman membuka-buka kerodongnya teman-teman sebelum 3 minggu itu teman-teman. Jadi atur waktu, cuman 2 kali kita buka untuk memberi makan. Jadi pas sore, sekitar jam 3 sore kan kita kasih makan pagi, kita masih kasih makan pagi, diganti airnya terus ya teman-teman. Pas sore kita atur jam 3 sore, kita cek habis apa enggak makanannya. Kalau saat kita sambil mau melatihnya mengepur ya teman-teman, walaupun dia sudah pur sebelum 3 minggu, itu rentan, jangan dibuka kerodongnya. Jadi kita kasih makan, kita langsung tutup lagi. Jadi intinya jangan terlalu banyak digangguin teman-teman. Jadi tangan itu masuk, usahakan paling banyak 2 kali dalam sehari teman-teman. Sekarang penyebab yang ke-8. Penyebab yang ke-8, kembali kita dalam pemilihan bahan. Dalam pemilihan bahan teman-teman, pegang burungnya teman-teman. Kita pilih yang gesit ya. Tentu kita pilih yang gesit, jangan yang lemas lagi. Kita pilih yang benar-benar gesit, dan kita pegang. Kalau berontak, kita itu peluang hidupnya tinggi. Kita pegang pakai tangan, dia berontak sekali dia, dan terasa kencang ya, itu peluang hidupnya tinggi. Tapi kalau dia pasrah, digenggam tangan dia pasrah,
itu jarang yang hidup teman-teman, menurut pengalaman saya ya. Oke, sekarang ke penyebab yang ke-9. Teman-teman, walaupun sudah dikerodong tebal seperti ini, usahakan jangan terlalu banyak orang yang mondar-mandir teman-teman. Jangan terlalu sering mondar-mandir karena burung ini butuh ketenangan. Suara berisik TV nggak apa-apa, tapi jangan terlalu banyak yang mondar-mandir, apalagi kesenggol-senggol kandangnya teman-teman. Jadi kalau bisa jangan taruh luar, ada angin, embusan angin dia goyang-goyang terus, akhirnya dia loncat-loncat terus, dia nggak tenang teman-teman. Dan terakhir yang penyebab yang ke-10, kalau teman-teman membeli ciblek semi obiokan, misalnya 1 ekor lebih, jadi misalnya 2 ekor, jangan mau teman-teman membelinya dikasih 2 ekor dalam 1 bungkus, karena itu akan jadi dia bisa cakar-cakaran, nggak sengaja kecakar, dia makin stres. Nah, tentunya dalam melihara pun 1 kandang 1 ekor teman-teman. Jadi kalau membeli 2 ekor ya 2 kantongnya. Jadi jangan dia dicampur dalam 1 kantong tempat belanja. Penyebabnya itu jadi dia bisa nanti stres karena bisa jadi berantem, bisa jadi dia tabrak-tabrakan teman-teman. Itu menambah dia stres. Maksud saya seperti ini teman-teman ya. Kita membelinya dalam 1 kantong ini cukup 1 burung, jangan dicampur teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita langsung aja kita lihat gerak-gerik burung yang sehat, ciblek semi obiokan yang masih sehat itu seperti apa teman-teman. Oke, kita lihat langsung teman-teman. Nah, ini kita lihat teman-teman, dia bergerak terus. Dia bergerak terus. Dia gesit ya. Gesit sekali teman-teman. Ini kita lihat. Loncatannya gesit sekali. Dia nggak berhenti-berhenti loncat kalau dibuka kerodongnya teman-teman. Tapi nggak cukup sampai situ aja, nggak cukup cuman gesit. Seperti tadi saya bilang, teman-teman harus pegang burungnya, dia berontak atau enggak. Nah ini teman-teman contohnya ya. Oke teman-teman, salam kicau mania. Jangan lupa klik subscribe.